Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kehidupan dan menghidupkan kita sesudah mati kita tadi malam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur kita baginya, karena Allah telah memberikan kesempatan sekali lagi untuk kita hidup agar menjalankan kehidupan ini dengan sesuai dengan syariatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengarahkan, menuntun kita kepada jalan yang benar sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sunnah-sunnahnya kita bisa berpedoman untuk menjalankan agama ini dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan kembali membahas fikih muamalah dengan judul panduan dalam berinfak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Pada waktu minggu lalu sudah saya jelaskan bahwasanya infak menjadi wajib pada saat ketika bencana, di mana saudara-saudara kita meminta uluran tangan untuk kita dalam membantu mereka menyelesaikan masalah bencana, karena rumah mereka banyak yang hanyut, akses jalan terputus, kemudian lumpuhnya fasilitas publik, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar mengembalikan kehidupan mereka seperti semula. Seruan ini telah banyak dilakukan oleh para ulama, para ormas, dan para organisasi sosial maupun pribadi-pribadi untuk kita membantu mereka agar kita tergerak secara solidaritas sosial untuk memberikan harapan hidup bagi mereka yang tertimpa bencana. Dalam seperti ini masyarakat diharapkan untuk membantu mereka, karena dalam ajakan ini sesuai dengan syariat Islam bahwasanya kita penting untuk berinfak, karena berinfak merupakan tentuan dalam memberikan harta yang bersifat fleksibel. Berbeda dengan zakat menentukan nisab dan haul, sementara infak tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, artinya sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Syariat menempatkan bahwasanya infak terbuka bagi seluruh umat yang beriman, karena infak tidak berpatokan kepada penghasilan, tapi berpatokan kepada keimanan dan ketulusan kita dalam memberikan infak kepada sesama, sesuai dengan Allah menegaskan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfikuna fis-sharati wad-dharra wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada baik waktu lapang maupun waktu sempit. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran infak bukanlah angka, akan tetapi melainkan keluasan hati dan ketulusan daripada niat kita dalam menjalankannya. Kemudian infak memberikan kesempatan yang setara bagi semua, artinya kaya miskin tetap bisa berinfak. Kaya kemiskinan bukan berarti halangan bagi kita berinfak, sementara kekayaan bukan berarti sahnya suatu amal. Dalam sejarah Islam kita melihat bahwasanya pada saat Rasulullah menyerukan jihad pada perang Tabuk, Umar bin Khattab menyerahkan setengah hartanya, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan semua hartanya. Artinya di sini bahwasanya
dukungan terhadap seruan jihad itu hanya melihat kepada kesiapan mental, kedalaman iman dan kesiapan harta kita. Bukan berarti bahwasanya seorang yang punya harta banyak akan memberikan infak sebanyaknya, orang yang sedikit akan memberikan sedikit infak. Bukan berarti tersebut, tapi adalah kedalaman iman dan kesiapan rezeki masing-masing. Kemudian dalam berinfak, syariat juga memberikan panduan atau secara prinsip ada 3 dalam berinfak. Yang pertama, tidak berlebihan sehingga memberatkan diri sendiri, kemudian tidak mengabaikan hak-hak yang lebih penting termasuk tanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Yang ketiga, mendahulukan kebutuhan primer baik diri sendiri maupun tanggungan yang kita tanggung. Dalam prinsip ini bahwasanya kita harus memberikan kebebasan sekaligus memberikan batas moral agar umat tetap menyeimbangkan kehidupan sosial dengan tanggung jawab pribadi. Tidak ada kekhususan dalil yang mengatakan bahwa infak adalah dengan jumlah tertentu atau dengan jumlah yang harus dilakukan, dan tetapi daripada semua tergantung kepada kedalaman iman dan ketulusan kita dan kesiapan rezeki kita, kelapang rezeki kita yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 86 yang artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 86. Dalam ayat ini menjadikan landasan bahwa setiap muslim berinfak sesuai dengan kemampuan dan kelapangannya. Yang terpenting bukan sesuai dengan kecilnya angka, melainkan pesan dan niat daripada harta yang kita berikan itu dan manfaat yang diberikan kepada sesama kita. Tengah musibah ini, infak menjadikan dorongan bagi semua orang untuk berinfak agar apa yang mereka lakukan itu menjadi sesuatu penambah atau peringan beban daripada masyarakat kita. Oleh karena itu, berinfak tidak memandang bahwasanya rezeki kita sedikit atau rezeki kita banyak, tapi memandang daripada kedalaman iman dan kesiapan rezeki kita masing-masing. Oleh karena itu, berinfaklah kita walaupun tidak jadi bencana, walaupun terjadi bencana yang sangat mendesak, tapi berinfak dimintakan kepada kita untuk terus kita lakukan agar umat ini berjalan dengan baik, agar kehidupan berjalan dengan baik, agar harta kita bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu tidak hanya bertumpu kepada suatu kelompok atau seseorang saja, agar harta itu bisa terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu, pada seorang yang mungkin tidak bisa berzakat karena kesempitan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan keluarnya adalah infak. Infak tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Infak terserah kita, berapa yang kita sanggup, berapa kedalaman iman yang kita miliki, apakah kita beriman kepada Allah. Disitulah termasuk kepada salah satu prinsip daripada bantuan kita berinfak. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kesempatan masih terbuka untuk kita berinfak karena bencana belum bisa diselesaikan dengan baik, walaupun pemerintah telah menjalankan, tetapi 1 tahun ke depan mungkin bencana ini belum bisa selesai dengan baik. Tetaplah berinfak, saudara-saudara kita masih membutuhkan infak dari negara kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.